kan posisi kaum menengah itu sebagai apa namanya yang paling banyak gitu kan. Ya kita kan nggak bisa pungkiri gitu. Ya kita nggak bisa pungkiri tadi ya kaum menengah ini tidak mendapatkan bansos, tidak mendapatkan relaksasi pajak, ya Mas ya. Artinya memang kita semua bergantung pada kaum menengah. Sebenarnya tulang punggung ekonomi itu ada di kelas menengah. Konsumsi gitu. dari sana. Gitu ya. Iya. Dan itu penjelasannya ada ya Mas? Bahwa yang tulang punggung itu tadi di kaum menengah. Iya, konsumsi paling besar memang datang dari kemudian konsumsi paling besar itu di daya beli di kelas menengah. Kelas menengah ini ya, meskipun kita lepas dulu ngomongin politik itu nanti aja ya Mas. Kita ngomongin ekonomi dulu. Nih, kelas menengah ini kalau kita lihat ya, kalau kita baca-baca nih kemarin-kemarin ini kan walaupun mereka mengalami tekanan yang besar, mereka tetap mempunyai daya beli yang cukup tinggi, ya kan? Adanya lipstick effect, kemarin-kemarin model-model kayak gitu. Lipstick effect itu adalah keinginan masyarakat gitu ya, yang ingin barang-barang yang tersier gitu ya, bukan lagi premier, bukan lagi sekunder, tapi udah tersier gitu, yang semestinya dia nggak perlu beli, tapi dia beli. Nah, karena apa? Karena dia ingin menikmati hidupnya gitu, dia ingin menikmati momennya, self reward, benar gitu ya kan, beli kopi di coffee shop yang mahal, beli matcha di tempat matcha yang mahal gitu kan. Masih terjangkau lah ya. Iya. Minum matcha juga? Enggak. tapi itu yang terjadi tuh. Kalau kita lihat ya anak-anak muda sekarang, apalagi ya teman-teman kita di kampus, di mahasiswa gitu ya, mereka self rewardnya tuh luar biasa loh gitu, dan sebenarnya itu adalah kebutuhan tersier gitu. Dan ini lipstick effect ini yang sebenarnya harusnya jadi tanda bahwa masyarakat kelas menengah ini sebenarnya udah bingung lagi mau ngapain gitu. Udah terdampak juga ya? Iya, udah dalam posisi sebenarnya dia mau menikmati hidup aja gitu kan, tapi dengan cari sesuatu deh gitu, hal-hal buat yang alternatifnya tersier gitu, ya kan, entah pelesiran, entah apa gitu, tapi itu lipstick effect-nya gitu, kelihatannya bagus, tetapi sebenarnya di dalamnya itu adalah sebuah problematika ekonomi yang harus segera diatasi gitu. Nah ini kedepannya berarti kalau kayak gitu, Mas Andri pengen ngomong kalau nanti dengan posisinya daya beli masyarakat di tengah lari ke politik menengah ini turun, artinya pertumbuhan ekonomi juga akan turun dong ya? Iya, dikhawatirkan. Bisa dibilang misalnya kalau pertumbuhan ekonomi kan harus kita akuin paling banyak datang dari tadi ya konsumsi. Konsumsi kelas menengah. Termasuk berarti kelas menengah di sana masih punya daya beli. Nah, kemarin di kuartal pertama kita bisa 5,6 karena belanja pemerintah besar, terus kemudian juga ada hari-hari besar raya yang mendongkrak konsumsi. Nah, dan kemarin 5,6 jangan salah, itu konsumsi loh ya. Konsumsi. Yang paling betul. Karena ada hari-hari besar. Nah, ini nanti di kuartal kedua ini dengan adanya kenaikan harga BBM walaupun non subsidi ya gitu, tapi pasti akan ada pengaruh di situ. Nah, apakah nanti akan bisa nggak akan sustain lagi di tinggi 5, something misalnya gitu, atau cuman bertahan di 5 pun misalnya udah bagus ya? Udah bagus misalnya kayak gitu ya. Kita berharap sih tetap ya. Untuk bertahan aja agak susah berarti. Ya kalau kita tadi ya kalau kita ngomongin ini ya. Kurang lebih efeknya gitu. Efeknya tadi satu tadi kan. Ini kan tiba-tiba dinaikkan dari tadinya kita bilang wah nggak ada apa-apa. Pertama kita tahan masih aman gitu. Nah kemudian tiba-tiba dinaikkan dan dinaikannya nggak kira-kira lumayan juga kan 32%. Mungkin orang juga akan bertanya ada apa nih? Jangan-jangan udah mulai nggak kuat nih misalnya gitu kan pemerintah untuk memberi kompensasi ke Pertamina gitu. Nah itu kan jadi pertanyaan juga kalau misalnya pemerintah udah berkurang kekuatannya atau bantalan dia untuk itu. Atau mungkin stok lama yang kemarin. Atau mungkin stok lama misalnya sekarang beli baru dengan harga yang berbeda, lebih tinggi dengan dolar yang tinggi juga. Ya mau nggak mau pasti akan naik kan, gitu. Ya tapi tadi dibalikin lagi ya dengan kondisi masyarakat kelas menengah kita yang dengan lipstick effect tadi, artinya kan dia masih punya daya beli, masih punya konsumsi yang cukup tinggi gitu sebenarnya. Nah tetapi dengan kenaikan harga ini, lipstick effect nggak akan ada lagi kali mungkin. Nah ya makanya dengan kenaikan yang semacam ini akhirnya kan akan berpikir 2 kali untuk mengkonsumsi barang-barang tersier tadi gitu. Dan ya ini kan juga akan sangat berpengaruh terhadap daya beli, terus kemudian ekonomi dan ya secara global ya, secara umum gitu. Ini akan sangat berpengaruh terhadap yang lain-lain juga gitu. Artinya ada kolateralnya yang sangat berimbas gitu, meskipun ya kita nggak memungkiri ya ini kan persoalan ekonomi kan nggak sekedar harga BBM ya, tapi juga harga kenaikan
dolar, Betul. ya kan, terus kemudian kenaikan harga impor karena kita juga negara importir yang cukup banyak gitu kan, gitu. Jadi ya akan semakin tambah bebannya sih, karena harga-harga sekarang juga naik, gitu kan. Ya. Iya, dan pangan naik gitu duluan. kan. Iya, naik duluan. Mendahului gitu. Betul. yang harusnya naik. Nah, yang jadi concern sebenarnya adalah ketika nanti BBM yang bersubsidi pun ikut naik gitu. Nah, Ya itu kalau itu pas ini ya agak-agak berat juga ya pemerintah menaikkan itu ya. Nah, ketika itu terjadi baru kita ngomongin politik tuh, Mas. Iya, efeknya pasti ke sana. Iya, karena efeknya pasti ke sana gitu. Sosial politik gitu. Ini kalau ini yang sekarang ini belum. Belum. Karena yang naik cuma Pertamax nih, yang Iya. notabene cuman ya katakan di bawah 20% katakan misalnya konsumsinya secara nasional dan tidak bersinggungan langsung dengan logistik. Kalau orang masih pakai mungkin solar yang subsidi gitu kan. Ataupun misalnya ya yang bahan bakar subsidi lah katakan seperti itu. Jadi mungkin nggak akan ngefek ke inflasi jadi lebih tinggi misalnya kayak gitu. Tapi ya tetap aja sih. Tetap berpengaruh. Secara umum berpengaruh. Minimal secara psikologis kita udah ngeliat gitu. Orang rame juga sekarang gitu. Wah BBM naik nyebut ya. Walaupun nggak mendiversifikasi antara BBM subsidi dan non subsidi gitu loh. Tapi ya ketakutan itu udah ada. Walaupun tadi juga Pak Bahlil tuh bilang juga pesannya Presiden. Apa tuh? Untuk BBM, LPG, ini ya untuk energi yang disubsidi harus tetap. Ya, kita berharap itu tadi lah minimal di sana yang tidak akan jadi akan mengguncang sangat kuat gitu. Ini jujur ini pertanyaan dari saya pribadi ya. Kenapa harus 16.000 sekian sih? Awalnya gini, kemarin itu waktu yang ada isu-isu yang sebelum Mei itu ya. Kalau Pertamax naik ya paling enggak di angka 15.000 lah ya, agak fair gitu. Nah mungkin kenapa ini enggak 15.000 aja sih? Kalau dibandingkan harga Pertamax dengan kita bicara RON 92 ya, enggak sama merek, tapi RON 92-nya itu di Indonesia itu katanya memang lebih mahal dibanding negara-negara tetangga. Benar nggak sih, Mas? Kalau tetangga ada yang lebih mahal, ada yang lebih murah. Kalau Malaysia dia masih disubsidi salah satunya untuk yang RON 92. Oh, RON 92 masih disubsidi. Dia nggak ada RON 90. 8 ada dia. 92 Rata-rata di luar udah 92 paling kecil. Iya, paling kecil 92. Itu masih sekitar ya di bawah 9.000 lah, 8.000 something ya. Untuk yang non subsidinya atau regular itu biasanya udah kalau sekarang harganya kalau nggak salah sama 16 ribuan. Mungkin beda-beda tipis. Iya. Gitu kan. Bahkan kalau di Singapura dia lebih mahal lagi, udah puluhan ribu. Di Thailand kalau nggak salah 20-an ribu something gitu, artinya untuk 92 ya, artinya untuk perbandingan. Nah kalau kita kan harga BBM ini ditentukan setiap bulan berdasarkan harga minyak, kurs, kemudian biaya distribusi, pajak dan lain-lain gitu kan. Nah harusnya yang sekarang ini yang 16.250 itu adalah mencerminkan ya itu udah harga pasarnya nih untuk si BBM non subsidi ini. Jadi nggak ada lagi di situ subsidinya. Kita berharap sih ya gitu. Tapi nggak tahu juga kalau memang ternyata di dalamnya masih ada ada unsur subsidi gitu. Tapi kalau di 12.300 masih ada subsidinya. Kalau kita bandingin sama negara tetangga yang udah segitu 16 ribuan misalnya atau di atas itu berarti ya udah pasti jelas ada subsidi di situ. Ya logikanya kalau tidak subsidi berarti stok lama kan gitu. Cuma kan ya memang ketika udah habis gitu kan mau nggak mau dengan harga sekarang ya. Ditentukan dengan harga sekarang. Betul. Oke, terus kira-kira gimana nih harapannya dengan ya gimana ya? Dengan naiknya harapan harga Mas Teguh dulu deh gimana nih harapannya? Ya harapannya ya gimana ya, negara nggak boncos soal itu tadi ya, soal mungkin soal harus subsidi bahan bakar minyaknya itu tadi. Kalau dari Mas Andri, Mas Faisal? Mas Faisal dulu deh. Oke, kayak kalau saya sih ini kan udah kepalang tanggung udah mulai mengambil langkah untuk katakan penghematan lah ya, untuk lebih baik gitu. Ya mungkin juga harus diperluas lagi ke beberapa ya mungkin kebijakan pemerintah atau program pemerintah nantinya. Bahwasanya biar seenggaknya ya kita juga dilihat dari luar bahwasanya oh ya kita udah lebih berhati-hati, udah lebih prudent nih untuk mengelola si anggaran kita gitu loh. Jadi itu aja sih menurut saya sih. Mas Andri, nambahin? Iya, ya terkait soal anggaran ya memang itu hal yang jadi banyak pertanyaan ya. Tapi balik lagi nih ke soal BBM gitu ya. Berharap sih supaya memang next yang ini kan levelnya tinggal satu lagi ya. Turbo udah, Pertamax udah, Green udah, Pertamax udah. Yang turbo ya kan ini tinggal satu lagi nih, yang Pertalite gitu. Oh, Pertalite. Kalau yang non udah semua ya. Ini penuh dengan harusnya penuh dengan kehati-hatian ketika harus menaikkan harga Pertalite.
dan memang pertimbangannya akan banyak karena itu akan dipakai juga untuk transportasi, terus kemudian mobilisasi, ya kan. Dan otomatis kalau misalnya Pertalite itu naik, semua barang harga kebutuhan juga naik. Nah, efeknya itu yang harus benar-benar dipikirkan gitu. Ya kalau untuk Pertamax naik kaget, iya, sempet menyesal juga sih sebenarnya karena tadi malam saya isi. Belum isi nih. Udah isi Mas. Cuman sengaja nggak full tank. Oh, iya. Ya sama. Kau bedang mending tuh begini nih. 200.000 aja gitu kan. Iya. 200.000 aja gitu. Besok isi lagi gitu kan. Iya, betul. Iya, begitu pagi, ya nyesel. Kenapa nggak ngisi gitu? Tapi ya apa ya? Ya sudah lah gitu, udah kejadian ya tadi yang disampaikan Mas Faisal gitu. Tinggal bagaimana pemerintah memaintain ini dan memastikan bahwa memang yang benar-benar membutuhkan subsidi yang mendapatkan subsidi gitu. Oke, pergeseran nanti ya pemilik kendaraan dari yang non subsidi ke subsidi ini juga harus dipantau betul gitu. Jangan sampai malah yang nggak berhak, malah yang punya kendaraan mewah gitu ya, malah yang pakai Pertalite gitu. Akhirnya menjadikan beban gitu buat BBM yang subsidi gitu. Sepakat. Dan ya pesan aja sih ya buat masyarakat juga mungkin ada baiknya sekarang kita mulai menggunakan transportasi umum. Dan pemerintah juga harus melihat ya bagaimana perjuangan kaum menengah ini ya. Itu curhatan hati. Oke, kita cukupkan dulu untuk komen sore hari ini ya. Oke. Kita ketemu lagi di komen berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.